Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Syahdi Tutorial. Teman-teman, di video ini saya akan membahas tentang tanaman cabai. Pengalaman saya menjadi seorang penanam cabai, tetapi bukan seorang petani besar-besaran. Mengapa saya menanam cabai? Alasannya, saya pernah berpikir seperti ini di otak saya ini, teman-teman. Misalkan kita ini membeli cabai 10.000 setiap hari, kalau dikali 1 bulan berapa? 300 kali 10 bulan 3 juta, kali 1 tahun 3.600.000, kali 2 tahun 7.200.000, terus begitu. Akhirnya saya berinisiatif, teman-teman, belajar menanam cabai. Caranya bagaimana? Nah, di sini teman-teman akan saya bahas kepada Anda. Kalau Anda ingin tahu, ya teman-teman, tonton video ini sampai dengan selesai ya. Mengapa harus sampai dengan selesai? Sedangkan menanam cabai ini, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, remaja-remaji, menurut saya itu tidak ada salahnya ya. Oke lah kalau cabai itu murah, tapi kadang-kadang cabai itu melonjak mahal. Nah, kalau kita mempunyai tanaman cabai sendiri, ya kan, kita ini kan tidak membeli cabai lagi. Itu sih, teman-teman. Pernah Anda terbayangkan atau terpikirkan atau terbesit dalam pikiran Anda, cabai itu, teman-teman, kalau membeli 10.000 dalam 2 tahun itu bisa 7.200.000, bisa beli motor, ya kan. Sedangkan menanam cabai itu gampang-gampang susah, susah gampang. Mengapa susah gampang, gampang susah? Artinya tidak gampang juga dan tidak susah juga. Asalkan mau belajar, pasti ada jalan. Nah, seperti itu. Ilmu, teman-teman, saya belajar menanam cabai dari teman, kadang dari tetangga, ya. Kadang belajar di YouTube, itu belum tentu, kadang-kadang belum pas gitu. Tetapi yang sebenarnya itu dari pengalaman. Jadi pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Menanam cabai di sini, saya dulu pernah menanam cabai ya, menanam cabai dari biji, beli di pasar. Saya tidak dikeringkan dulu, langsung ditanam. Kadang-kadang jadi, kadang-kadang tidak jadi. Kadang dijemur dulu, setelah kering kita rendam, lalu kita tanam. Kadang jadi, kadang tidak jadi. Kadang saya membuang begitu saja cabai di tanah, tumbuh bagus seperti itu. Jadi di sini yang namanya cabai itu gampang-gampang susah, susah gampang, susah gampang, gampang susah. Saya bahannya, teman-teman, kebetulan di samping rumah saya itu ya, saya mempunyai lebihan tanah, tidak begitu luas, tetapi saya manfaatkan ya. Kadang-kadang orang di sekitar rumahnya itu ada lebihan tanah, itu dikasih bunga-bunga ya, tidak salah juga, yang penting dimanfaatkan. Kalau saya sih senangnya lebih baik, menurut saya, dikasih tanaman cabai karena bermanfaat sekali ya, sehingga saya tidak membeli cabai lagi. Bahan-bahannya, teman-teman, ya, bahan-bahannya saya ini sebenarnya sih bermacam-macam, tapi pokok yang paling banyak saya itu gunakan dari batang pisang. Ya, saya belajar dulu dari batang-batang pisang, saya potong-potong, lalu saya pendam. Ya, ternyata kalau dipotong-potong langsung dikubur di dalam tanah, itu, teman-teman, pembusukannya itu lama. Nah, ini dari pengalaman saya. Menurut logika sih, batang pisang itu potong-potong, dalam keadaan segar langsung saya kubur dalam tanah. Logika saya itu cepat busuk. Ternyata, teman-teman, dalam jangka 3 bulan bahkan 4 bulan nih, teman-teman, pembusukannya itu belum sempurna ya. Ada yang sudah busuk, ada juga yang belum busuk. Sehingga saya selalu
melakukan eksperimen lagi. Jadi batang pisang itu akhirnya saya potong-potong, ya, dipotong-potong sedang, terus saya jemur sampai layu teman-teman. Setelah layu alum gitu ya, saya kubur. Itu juga kurang maksimal. Ternyata maksimalnya adalah kita ini potong-potong sekecil mungkin, sekecil-kecilnya seperti itu. Ternyata kalau batang pisang itu saya potong-potong sekecil-kecilnya, ternyata baunya itu hampir sama dengan kohek sapi. Kebetulan saya dulu kan pernah memelihara sapi, jadi bukan sengaja mencium. Kalau sapi ada itu di kandang kan terpaksa itu baunya, nah, seperti itu. Jadi batang pisang itu sebenarnya manfaat itu sama, hampir sama dengan kohek sapi, tapi yang sudah menjadi tanah teman-teman. Nah, kalau dari kohek sapi itu lebih mudah jadi tanah. Nah, kalau dari batang pisang itu lebih lama. Ya, manfaatnya itu hampir sama, sama-sama mengandung nitrogen, fosfor, kalium yang dibutuhkan oleh terutama tanaman cabai untuk memperkuat kesehatan cabai, batang, buah, daun. Nah, seperti itu. Saya teman-teman dulu menanam cabai itu selalu gagal, sehingga saya dicoba lagi dan dicoba lagi. Nah, akhirnya ketemu lagi tanaman itu berbeda-beda. Misalkan ini tanaman cabai itu tidak terlalu butuh banyak air, yang penting tanah itu lembab. Jangan terlalu lembab, pokoknya ini rumusnya. Kalau tanah itu terlalu banyak mengandung air, itu tanaman cabai itu biasanya ini ya, biasanya daun itunya keriting, pucuknya itu tidak berkembang teman-teman. Jadi yang penting tanah itu lembab, basah, dan tidak kering. Itu saja sih sebenarnya. Berbeda dengan padi. Kalau padi itu harus kerendam di air. Kalau tidak kerendam di air, padi itu mati ya. Itu jadi berbeda sekali. Teman-teman, kemarin di kolom komentar ada netizen mengatakan apa dari batang pisang saja. Nah, di sini teman-teman, sebenarnya teman-teman, saya ini menanam cabai mencari yang mudah, apa yang ada di sekitar kita, terutama di sekitar kita itu tetangga-tetangga kita itu masih mempunyai kebun. Karena saya masih tinggal di kampung, batang pisang itu dibuang, terus saya manfaatkan. Sebenarnya bukan dari batang pisang saja ya. Anda itu kan memasak ya, ibu-ibu itu biasanya itu ada kotoran kulit bawang merah, kulit bawang putih, potongan-potongan cabai, potongan-potongan sayur, atau Anda kulit buah misalnya gitu, kulit pisang, kulit apel, pokoknya sampah-sampah organik yang ada di dapur itu juga bisa dimanfaatkan. Tetapi harus busuk dulu teman-teman, nggak bisa langsung dipakai, nggak bisa langsung diserap oleh tanaman. Sebetulnya harus busuk dulu supaya cepat pembusukannya. Cara saya ini dengan alami teman-teman, saya jemur dulu. Nah, kalau jemur terus kering, ya setelah kering banget, sudah tidak mengandung unsur air, kita pendam di tanah, ya, seperti itu. Jangan sampai ada semut, karena kalau ada semut nanti bisa tidak subur seperti itu. Nah, kalau ada semut misalnya di pot ada semut itu yang digigit-gigit itu biasanya nanti bunga yang ada di cabai itu sama semut digigit teman-teman, berkumpul di situ. Nah, kalau sudah terjadi seperti itu, perkembangan cabai itu tidak subur teman-teman. Apa yang saya ceritakan ini pengalaman saya menanam cabai. Jadi saya ini kadang-kadang belajar kepada orang yang lebih paham teman-teman. Jadi di sini saya tidak ada bermaksud sedikit pun menggurui Anda, tetapi di sini belajar bagaimana kita ini bisa menanam cabai sendiri di rumah. Kalau tidak mempunyai lahan lebih bagaimana? Tentunya sekarang sih gampang, bisa beli polybag teman-teman.
polybag itu untuk menanam cabai saya beli teman-teman itu harganya tidak mahal, 4.001. Kalau beli 10 kan 40.000. Nah, seperti itu. Ada ukuran lebih kecil lagi itu harganya lebih murah. Jadi bisa juga pakai ember-ember bekas seperti itu teman-teman ya. Makanya kemarin saya pernah bilang menanam cabai itu dapat dibilang tidak ada modalnya. Jadi tidak modal puluhan juta, berjuta-juta teman-teman. Cukup saya ini cukup beli cabai di pasar yang tua saya tanam, atau saya beli tanaman cabai yang sudah jadi itu harganya cuma 1.000 saja. Cukup murah sekali. Pokoknya yang pertama, kalau Anda memang punya kenyataan ingin menanam cabai, silahkan dicoba lagi, jangan putus asa teman-teman, supaya tidak membeli cabai lagi. Kan senang nantinya. Nah, cabai itu kalau sudah berbuah itu seperti bunga-bunga berkelip-kelip kan, seperti itu. Saya ini teman-teman, cabai saya ini sampai kering ya, tidak kepanen-panen. Bukan tidak dipanen, tidak kemakan teman-teman. Paling saya sehari kebuatan cabai itu cuma satu ya. Sekeluarga itu cuman kadang kita panen cuma tiga biji atau 5 biji cukup. Jadi tidak banyak, tapi kan kita ini mempunyai sumber vitamin C sendiri di kebun sendiri dengan usaha sendiri. Nah, teman-teman, barangkali di sini ada petani yang lebih senior. Saya bukan bermaksud menggurui Anda, tetapi di sini belajar teman-teman. Saya ini masih belajar menanam cabai ya, masih belajar menanam cabai. Tidak bermaksud menggurui Anda. Kira-kira itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi Anda yang nonton video saya sampai dengan full. Kalau Anda belum mempunyai pekerjaan, saya doakan Anda itu cepat-cepat mempunyai pekerjaan. Kalau belum menikah, mudah-mudahan Anda cepat menikah. Kalau yang sudah menikah tetapi belum punya keturunan, punya anak, mudah-mudahan cepat-cepat punya anak solehah anaknya. Nah, dan juga yang masih belum kaya atau masih miskin, semoga Anda cepat kaya. Yang menonton video saya sampai akhir ini, itu doa saya buat Anda. Jangan lupa like dan subscribe-nya, karena like itu gratis, subscribe itu gratis, komen itu gratis. Mengapa Anda tidak komen, tidak subscribe, dan tidak like? Silahkan teman-teman di-share, dibagi, supaya video ini tidak sampai di sini saja. Itu harapan-harapan saya. Itu saja teman-teman yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.